Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Malam ini saya mencoba menjawab informasi yang saya dapatkan dari WA Group, di mana dinyatakan bahwa pilkada tahun ini sepi. Ya, ini untuk perspektif di Provinsi Bali. Ya. Nah, ungkapan yang menyatakan pilkada Bali, Pilgub Bali sepi, bisa iya, bisa tidak, tergantung kacamatanya. Nah, melihat fenomena yang terjadi sampai hari ini, ketika ada ungkapan seperti tadi itu, berarti dia bisa dilihat dari 3 syarat calon. Ya, sambil saya santai merokok, kemudian minum arak campur kopi. Oh sorry, bukan arak campur kopi, arak campur Coca-Cola. Ya, nyerumput arak campur Coca-Cola sedikit untuk menghangatkan badan. Nah, syarat mau maju pilkada pada konten saya sebelumnya 3. 1, ongkos. 2, otot atau orang-orang. 3, otak. Ongkos ini nomor 1. Nah, kalau untuk Pilgub Bali, jelas lebih berat ongkosnya ketimbang pemilihan bupati wali kota di Bali. Ya, kira-kira mungkin di angka 100 M lebih. Ya. Nah, dari sana kita bisa melihat adakah sosok calon yang punya ongkos seperti itu. Nah, pada vlog sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya kalau ongkos sebesar itu, kita melihat calon-calon partai yang lolos. PDIP mendapat 32 kursi di Bali. Kemudian diikuti oleh kedua Gerindra, 10 kursi. Yang berikutnya Golkar 7 kursi. Demokrat saya lupa, 5 atau 4 mungkin. Kemudian ada Nasdem 2 kursi kalau tidak salah. Kemudian PSI. Nah, dari komposisi DPRD Provinsi Bali yang lolos pileg kemarin, komposisi demikian, jelas yang memungkinkan muncul dari partai-partai itu. Di internal PDIP itu ada suara-suara yang terdengar di internal partai dan masyarakat, 3 orang yang kencang. Incumbent Pak Koster, kemudian Giri Praste, kemudian yang ketiga Bintang Puspayoga. Nah, di antara 3 ini, kacamata saya di internal PDI yang ongkosnya siap itu 2 orang, Koster dan Giri Praste. Bintang mungkin dugaan saya tidak sampai sebesar itu angkanya, ongkosnya. Nah, kemudian di Gerindra, apakah Pak De Gajah selaku ketua partai punya ongkos seperti yang saya katakan tadi? Nah, tidak ada lagi yang kelihatan di Gerindra selain Pak De Gajah. Kemudian di Golkar ada Demer Sumarjaya Linggih, Pak Gong Adi juga masih kelihatan. Kemudian Pak Sugawa Kori juga masih kelihatan. Pertanyaannya, di antara 3 orang ini siap atau tidak dengan ongkos tadi. Kemudian di Demokrat, di Demokrat masih ada kelihatan Supadmo Rudane, meskipun mungkin tidak lolos, kelihatan. Ya, Pak Leong Sudiartana juga kelihatan, terdengar. Bu Tiwi juga terdengar. Pertanyaannya, 3 orang ini siap tidak dengan logistik itu. Nasdem, saya tidak terlalu melihat kecuali Pak Sunantara di sana. Ya, tetapi beliau sudah pada zona nyaman, sama dengan Pak Demer.
kecil rasanya beliau mau bertarung. Nah, artinya dari sekian partai ini, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat, dari internal partai yang paling siap hanya Pak Koster dengan Giri saja. Ya. Nah, itu peta terakhir yang saya baca, ya, dengan melihat perspektif ongkos, otot atau orang, dan otak, ya. Nah, dari sini sudah kelihatan, kalaupun ada rumor dari sosial media muncul pasangan mantra mulia, Pak Ray Mantre dengan Pak Gede Gajah, Pak Mulyadi Arya, ya, Pak Gede Gajah. Pertanyaannya, apakah Pak Ray Mantre siap ongkos itu? Satu. Kemudian yang kedua, Pak Ray Mantre baru saja menang di DPD RI. Secara logika, mungkinkah beliau mau? Itu kecil, pandangan saya kecil beliau mau. Nah, kemudian yang rumor yang beredar, muncul nama Pak Jenderal C, ya, Jenderal C untuk menantang PDIP. Tapi siap dia tidak dengan ongkos tadi. Ya. Nah, kemudian dari kelompok profesional, apakah dia elektabilitasnya orang-orang otot itu sudah siap berkompetisi dengan Pak Koster dengan Pak Giri? Saya rasa tanpa melakukan survei kita sudah bisa tahu hasilnya seperti apa. Nah, itu kacamata saya. Nah, artinya kesimpulannya apa? Dari peta terakhir ini yang betul-betul sudah siap bertarung, berkompetisi dalam Pilgub Bali itu hanya Pak Koster dan Pak Giri saja. Jika saja DPP PDI itu ternyata rekomendasinya justru menurunkan atau memasangkan Pak Koster dengan Giri, berarti partai di luar PDIP ini keteteran untuk cari calon. Ya, jangan sampai nantinya Pak Koster justru melawan kotak kosong karena tidak ada calon yang siap. Nah, tetapi terlepas dari persoalan itu, nah ketika tokoh-tokoh Gerindra Bali, Golkar Bali, Demokrat Bali tajam berpikir, cermat menyikapi situasi, maka bisa, sampai bisa menghasilkan atau memunculkan kandidat yang punya efek kejut kuat, terutama yang mewakili representasi anak muda atau milenial, karena pemilihnya milenial ini jumlahnya 50% lebih. Tidak menutup kemungkinan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Bali itu Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem dan PSI bisa berkompetisi sengit dengan PDIP, entah itu nanti Pak Koster dengan Giri atau Pak Koster dengan Coace. Itu pandangan saya. Nah, salah satu kandidat yang mungkin bisa dipikirkan oleh Koalisi Indonesia Maju di Bali tentunya mencari tokoh-tokoh yang tadi saya katakan. Calon gubernurnya itu sosok yang sudah matang. Nah, calon wakil gubernurnya ini bisa dari kelompok yang masuk atau bisa merepresentasikan anak-anak milenial. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kondisi atau peta pemilihan Gubernur Bali 2024. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.